على كل نية صالحة وعلى ما نوى آباؤنا وأسلافنا وشيوخنا ورجالنا الصالحون بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa bidzikrihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala sayyidil kainat wa imami ahlil ardi was samawat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad khairil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Amin amin. تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا عندك إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين يا رب العالمين. أما بعد، حضرات المحترمين, ingkang kawula ta'zimi, kawula hormati sedaya para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, para hadirin, hadirat, jamaah ingkang mugi tansah pinaringan rahmat Gusti Allah Ta'ala. Kita sesarengan sami nyuwun dumateng Allah mugi pengaosan kita enjing punika dadosaken kita sedaya tiyang ingkang bejo dunya mulya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus sahibul bait Bapak Rasmin dan Ibu Dian Kartika lan sedaya para sesepuh, para kiai ingkang boten kula sebat asmanipun setunggal-setunggal. Mugi-mugi guru-guru kita lan sahibul bait paringi panjang umur sehat wal afiat. Napa mawon ingkang dihajati mugi paringi qabul lan mugi Allah Ta'ala maringi rezekine kathah barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan Ananda Seven Alifian Yuzarsif. Wah, iki angel jenenge. Nggih, mugi-mugi dados anak ingkang saleh, anak ingkang bekti kali wong tua, anak ingkang cerdas, anak ingkang dados qurratul ain, penyejuk mata kedua orang tuanya, saged dados anak sing dibanggahno keluarga, dibanggakan negara dan agama. Amin ya rabbal alamin. Lan kita sedaya ingkang sami rawuh, kita sami nyuwun mugi berkat kumpulan enjing punika Allah Ta'ala dadosaken kita sedaya ingkang wau mangkat beto kathah hajat, mugi mangke kita kundur hajate padha kabul. Amin. Lan kita sing mangkat beto kathah dosa, mugi mangke kita kundur dosane padha telas. Sing mangkat sami beto kathah sumpek, mugi sumpeke padha ilang. Amin. Ya, sumpek-sumpek urusan utang dan lunas. Sumpek-sumpek urusan jodoh anak-anak kita nggih mugi paringi jodoh sing saleh salihah. Sumpek-sumpek urusan keluarga mugi ilang sumpeke, sakinah mawaddah warahmah keluargane. Amin. Lan kita ingkang gadah sumpek urusan penyakit mugi penyakite padha ilang kabeh. Sing mriyang mugi mriyangi ilang. Nggih, sing watuk mugi watuke ilang. Sing gadah sumpek urusan penyakit hati, sombong-sombong mugi sombonge ilang. Sing hasud mugi hasute, sing jantungan mugi jantunge waras kabeh. Amin. Lan kita sami nyuwun mugi Allah Ta'ala dadosaken kita sedaya paringi panjang umur, anak-anak saleh salihah, rezeki barokah kathah manfaat, lan mugi Allah Ta'ala maringi kita saged ziarah Nabi Muhammad, lan mugi Allah Ta'ala mangke nutup umur kita sami husnul khatimah. Enjing menika kumpul mriki mugi mangke ting akhirat kumpul ting swarga bareng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Saderenge niki kula tanglet basa Indonesia apa basa Jawa iki? Gado-gado nggih.
Ya, kula ngomong mawon mulai sakniki, kula niki wong Surabaya. Saya orang Surabaya, asli saya orang Surabaya, dados lek medal sing kasar ngapunten. Nggih, jenengan basane halus apa kasar? Lek kula biasa kasar sebabe. Jadi nyuwun ngapunten, sing kasar niki mergo turunane makhluk kasar, sing halus turunane makhluk. Para makhluk halus yang dirahmati Allah. Mugi-mugi mudah-mudahan halus hatinya, amin. Gampang maafna wong liya, amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita syukur pagi yang penuh berkah ini, cuaca yang sangat mendukung, boten panas ya boten udan. Nggih, yang sedang-sedang penyanyi kabeh. Ya. Sedang ya, khairul umuri awsatuha kata Nabi. Paling api-api perkara niku tengah-tengah. Ndak terlalu berlebihan, ndak terlalu kekurangan. Sedeng. Amin Allahumma. Teh lek sedeng enak. Nggih. Minuman kalau sedeng enak. Tak buktino sih, enak apa ndak? Dereng dirasakno sobat. Bismillah. Alhamdulillah. Enak. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita syukur pagi hari yang penuh berkah ini kita sami kumpul dalam acara yang Masya Allah khitan. Syukuran khitan Ananda Alifian. Seven ya, kon Alifian pisan. Ya, seven ya. Saya dibilangi kenapa kok namanya Seven, karena ini setelah 7 tahun menunggu. Ya, datang anak ke-7. Anak pertama, ya. Nanti nunggu 7 tahun lagi katanya. Mudah-mudahan ini jadi qurratul ain, penyejuk mata orang tuanya ya. Amin. Hadirin, kumpul itu apakah ada tuntunan dari agama? Ada. Kumpul itu ada tuntunan dari agama. Okay. Anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, ya, anjari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita saling bersatu. Sebagaimana bukan puisi, sebagaimana pedoman atau ucapan yang sering kita dengar, bersatu kita teguh, bercerai kita nikah lagi katanya. Ada yang bilang gitu, bersatu kita teguh, bercerai kita nikah lagi. Ya, itu kesalahan ya, bercerai kita runtuh. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita langgeng terus. Amin. Khususnya kepada keluarga atau pasangan-pasangan kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, terutama kumpul bersama orang-orang soleh. Terutama kumpul bersama orang-orang soleh dalam acara yang baik. Dari tadi diajak di sini kumpul-kumpul, diiringi sholawat, zikir kepada Nabi Muhammad SAW, kita bersolawat kepada Allah, kita berzikir. Nah, ini kumpulan yang baik yang mengundang ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada di Al-Qur'an contoh yang mana kumpul itu dianjurkan oleh agama. Seperti kumpulnya satu binatang, yang binatang tadi adalah binatang yang najis. Bahkan tidak diperbolehkan bagi kita kaum muslimin memelihara binatang tersebut. Kenapa? Karena binatang tersebut kalau ada di rumah maka menolak kedatangan malaikat. Apa binatangnya? Anjing. Anjing itu kalau kita pelihara di rumah, malaikat tidak mau masuk. Ingat, malaikat rahmat, bukan malaikat Israel. Masih 100 tetaplah Israel dugi. Sa anjing-anjingi tarik pisan. Nggih, subhanallah. Malaikat rahmat. Makanya rumahnya nanti tidak ada ketentraman. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Rumah itu yang dicari bukan cuma besarnya saja. Kalau rumah kita besar tapi tidak ayem, tentrem, percuma. Tapi kita cari keayeman. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Alhasil ada satu anjing yang sebenarnya anjing tersebut umumnya hukumnya najis. Kita kaum muslimin tidak boleh makan, kan gitu nggih. Saya tanya di sini, anjing di sini 1 kilonya berapa? Kalau mau bikin sop atau apa? Tidak ada yang tahu ya. Karena memang bukan makanan kita. Kita tidak tahu, pantas-pantas saja. Nggih, seperti itu. Tapi anjing ini diletakkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Anjing tersebut di Al-Quran ada. Bahkan kata Nabi SAW, termasuk salah satu binatang yang nanti kita di surga bisa ketemu. Ndak amin, Pak? Ndak amin, Bu? Ditunggu nomor bu surga kok meneng tok? Telat. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Nah gitu.
Nanti di surga anjing tersebut bakal ada. Kita insya Allah mudah-mudahan kita ketemu dan kita selfie bareng anjing tadi. Oke. Tapi ini anjing surga, bukan anjing-anjing biasa. Anjing surga. Siapa anjing tersebut? Anjing tersebut jadi mulia karena kumpul bersama Ashabul Kahfi. Kumpul bersama Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi? Mereka adalah pemuda-pemuda yang kabur dari kejaran raja yang jahat. Ya, mereka kabur dan bersembunyi masuk di dalam gua. Mereka masuk ke dalam gua. Siapa Ashabul Kahfi? Pemuda yang dikatakan oleh Allah Ta'ala di Al-Quran, fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas diberi ditambah oleh Allah Ta'ala petunjuk. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Mereka orang-orang yang mulia, dicintai oleh Allah Ta'ala, masuk ke dalam gua. Anjing itu mengikut rombongannya. Anjing yang mengikut rombongan ternyata sama Allah Ta'ala diikutkan hitungan rombongan. Allahumma sholli ala Muhammad. Buktinya apa dimikutkan rombongan? Nggih, buktinya adalah ketika Allah Ta'ala menyebut jumlah Ashabul Kahfi, anjing selalu dimasukkan hitungan. Seperti Allah mengatakan manusia itu, banyak yang mengatakan bahwa jumlah Ashabul Kahfi salasatun wa rabi'uhum kalbuhum. Anjingnya ada 3, orangnya ada 3, yang keempat adalah anjingnya. Berarti seakan-akan tiketnya itu ada 4, anjing punya tiket 1. Paham maksudnya ya? Allah yang ngomong ini. Allah yang ngomong jumlah mereka 3 dan yang keempat anjingnya. Banyak manusia mengatakan seperti itu. Wa yaquluna khamsatun wasadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Ada di antara manusia juga yang mengatakan bahwa jumlah Ashabul Kahfi ini 5. Yang keenam anjingnya. Namun terawang-terawang. Ngomongnya terawang. Berapa waktu lalu banyak daerah sini orang-orang yang suka nerawang. Siapa yang suka nerawang? Mimpi melek-melek buka buku nih. Ono apa ora? Paham nggih? Tidur-tidur mimpi nopo mawon buka buku nih. Artine mimpine nopo? Golek nomere. Ono apa ora? Halo? Saniki mboten wonten memang wis tutup. Riyen. Masya Allah kata sing istiqomah kok. Na'udzubillah min. Contoh terawang-terawang iki ngeten, gampangane iki. Mimpi golek nomor enggak nyari nomere. Contoh. Satu orang mimpi. Mimpi apa? Mimpi melihat kucing ketabrak ember. Kucing ketabrak ember. Kucing sikile 4, embere bunder 40. Lah. Ngertos nggih? Lah niku jenenge terawang-terawang. Ada. Di sini dulu banyak ya. Nah, tapi sekarang sudah taubat kabeh. Amin. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada lagi ndak balik kumat maneh. Naudzubillah min dzalik. Jumlahnya Ashabul Kahfi ada yang mengatakan jumlahnya 5 dan yang keenam anjingnya. Dan ada yang mengatakan jumlahnya itu 7. Yang umum banyak orang mengatakan jumlahnya 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakan kepada manusia, kata Allah Ta'ala, yang mengetahui jumlah pasti Ashabul Kahfi adalah Allah Ta'ala. Ma ya'lamuhum illa qalil. Manusia yang tahu cuma sedikit, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, ternyata anjing saja yang mau kumpul-kumpul bareng sama orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, katut rombongan, meskipun ibadahnya tidak seperti Ashabul Kahfi. Ibadahnya, dzikirnya tidak seperti Ashabul Kahfi, namun kumpul bareng sama orang-orang soleh, katut mulia. Amin Allahumma. Kalau kita bertanya, memang apa sih amaliyah di dalam gua tadi kok sampai anjing tadi katut mulia? Amalnya Ashabul Kahfi di dalam gua tidur. Jero gua turut tok. Tapi karena memang aslinya sebelumnya adalah orang soleh. Anjing tadi kumpul bareng mereka dengan tidur bersama orang-orang soleh, katut mulia. Tahu tidurnya berapa? Berapa lama? Sehari, 2 hari, 1 minggu, 309 tahun. Turut tok. Banyak bermunculan turunan Ashabul Kahfi ketika bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan banyak bermunculan turunan-turunannya Ashabul Kahfi. Bar sahur turu, tangi-tangi me buka.
Nah, ana apa ndak iku? Allahu Akbar, poso turu ae. Tangi-tangi maghrib, ya Allah poso gak kroso, ya jelas turu. Halo. Iki kata. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah taala, bahkan Allah bukan cuma mengatakan anjingnya tidur bareng, tidak. Sampai cara tidur si anjing disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Anjingnya itu tidurnya kakinya tangan depan, diroknya, lututnya itu diselonjorkan. Cara tidurnya anjingnya dibentukkan sama Allah Ta'ala, disebutkan. Kenapa? Karena anjing mau kumpul bersama orang soleh. Lah bagaimana kalau kita yang mau kumpul sama orang soleh? Bakal katut mulia. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama urusan kumpulan kita, acara kita di pagi hari ini adalah urusan syukur yang mengembalikan segala nikmat adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terbukti Mas Rasmin sama pasangan sudah nikah tahunan. Kan ngoten nggih? Nikah. Seperti umumnya suami istri melakukan apa yang dilakukan. Subhanallah, setelah 7 tahun baru dikasih anak. Syukur, nikmat, sadar bahwasanya ternyata meskipun kita sudah kontrol dokter, laki sehat, perempuan sehat, lek belum dikasih gak bisa. Masih jurus tapak apa? Sembarang model. Oke, subhanallah. Kalau Allah belum ngasih ya tidak dikasih. Tapi alhamdulillah diberi anak yang bernama, dikasih nama Seven ini. Karena lahirnya di tahun ke-7 dari pernikahan beliau-beliau. Nah, subhanallah. Ikhwani yang dirahmati Allah Ta'ala. Oleh karenanya seseorang yang beriman yang semestinya adalah mengembalikan segala kenikmatan yang dimilikinya adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit juga seperti itu. Kesembuhan yang memberi adalah Allah. Mau kita berobat di mana, tidak bisa. Ada satu kisah tentang Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pernah satu hari sakit gigi. Tahu sakit gigi ya? Orang sakit gigi itu kan katanya paling sakitnya sakit. Nah, tidak ada yang lebih sakit dari sakit gigi. Kenapa? Gak ono sing nyambangi. Sakit gigi, orang itu kalau sudah sakit gigi satu badan atas sampai kaki sakit semua. Ada orang nyanyi apa mana suaranya gak enak, mikrofon kudu dibanting. Wes, gak enak semuanya. Sampai Nabi Musa, karena Nabi dan terkenal Nabi Musa ini bisa munajat langsung sama Allah, Kalimullah julukannya, beliau langsung bilang sama Allah, ya Allah, saya sakit gigi. Oh iya Musa, kamu pergi desa ini, ditentukan nama desanya, kamu ke situ, di daerah pojok sini ada rumput, ambil rumputnya, taruh di tempat yang sakit gigi. Ini diceritakan di kitab Nurul Dolam. Taruh di tempat apa? Yang sakit gigi. Baik ya Allah, berangkat. Nabi Allah Musa sampai ke lokasi tempat rumput yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diambil, diletakkan di gigi. Cos pleng, langsung sehat. Itu namanya cos pleng. Itu dulu saya pernah dikasih obat. Saya pengajian di daerah Demak. Saya pas sakit gigi dikasih obat namanya juga cos pleng beneran. Ya, tidak tahu di sini ada apa enggak itu. Bagus itu, tapi langsung habis diminum 2 menit tidur langsung. Tidur 5 menit hilang langsung penyakitnya. Ya, tapi tidak tahu lah kalau penyakitnya penyakit kantong tidak tahu saya. Tidak tahu obatnya apa itu. Alhasil Nabi Musa ngambil rumput tersebut, diletakkan di tempat yang sakit gigi, hilang langsung sakit giginya. Waras. Lewat hari demi hari, bulan demi bulan, sakit lagi. Nabi Musa sakit gigi di tempat yang beda. Sebagaimana umumnya kita manusia, kalau sudah cocok sama satu obat, tidak usah ke dokter lagi, kan langsung beli obat. Berangkat ke tempat yang sama, rumput yang sama, diambil, taruh di tempat yang sakit gigi, malah tambah loro, tambah sakit. Nah kok beda? Kata Nabi Musa, lah kok beda?
Rumputnya sama. Dulu saya ngambil juga di sini, langsung sembuh kok sekarang enggak. Bilang sama Allah, ya Allah, saya dulu pernah sakit gigi, terus engkau memerintahkan saya ngambil rumput ini, taruh di tempat yang sakit, saya langsung sembuh. Tapi yang sekarang, saya sakit gigi juga, ambil di rumput yang sama tempatnya, tapi kok tambah sakit ya Allah. Allah jawab, hei Musa, yang ngasih sembuh bukan rumput, yang ngasih sembuh itu saya. Makanya sadar, yang ngasih sehat itu saya, yang ngasih kaya itu saya, segala saya itu bisa memberikan kenikmatan ataupun kesusahan. Saya pemilik segalanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kembalinya kita seperti pagi hari ini kumpul, bersyukur bahwasanya segala nikmat milik sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita agar ditambah nikmat tersebut. Amin Allahumma. Allah yang menjanjikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita mau bersyukur atas nikmat, maka nikmat tersebut akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika nikmat yang telah diberi kita kufuri, tidak kita syukuri dengan semestinya, maka nikmat tersebut akan diubah menjadi siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di konteks pagi hari ini, konteks kita adalah anak yang disunatkan oleh bapaknya. Anak itu sunat, hukumnya apa? Hukum sunat itu wajib. Kesunahannya sunat kapan? Kesunahannya sunat, paling pertama sunnahnya itu hari ke-7 dari kelahiran. Itu sunnahnya anak, ya. Banyak kesunahan yang jarang mungkin di antara kita menggunakannya. Yang pertama, ketika punya anak umur 7 hari, ngasih nama itu hari ke-7. Ngasih nama itu hari ke-7. Tapi kita kadang sudah repot mulai anak baru 4 bulan, mapati sudah tahu namanya. Ya kan? Boleh angen-angen nama, tapi penentuan namanya di hari ke-7, itu sunnah. Kasih nama hari ke-7. Gondol. Jadi anak itu umur 7 hari bayi nggih. Ya. Itu digondol, rambutnya ditimbang, ditaker, gramnya seukuran emas berapa gram. Kalau misal ditaker rambut 7 hari tadi ditimbang dapatnya 2 gram, coba emas 2 gram berapa? Oh sekian, sodakoh seukuran itu, sunnah. Ya, tapi loh Beb, kalau saya nyukurnya ketika 1 tahun, ya urusanmu, timbangannya tambah abot. Kertas nggih, tambah abot. Nah, seperti sunnah, tidak wajib. Gondol sunnah. Ngasih nama di hari ke-7 sunnah. Nyunat sunnahnya di hari ke-7, tapi hukum sunatnya itu wajib. Hukum sunat itu wajib. Jadi harus sunat itu, tidak gitu penyakit itu nanti. Kalau laki ataupun perempuan, ya kita Syafi'i yang bermadhabkan madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwa laki ataupun perempuan tetap tetap wajib sunat. Loh, di sebagian tempat sudah tidak terima sunat perempuan. Lah, itu perempuan kalau tidak disunat tidak bagus. Ya, wajibnya disunat karena membahayakan. Giras, ngerti giras? Ngerti giras ya? Iya, gerudak-geruduk. Iya, orang kalau disunat itu mengurangi daripada nafsu yang birahi. Itu ya, seperti itu. Penyakit juga, menghilangkan penyakit ya. Alhasil terus dianjurkan juga selain sunat ngasih nama, gondol, dan juga ini apa? Akikoh. Akikoh juga dianjurkan di hari ke-7. Ya, akikoh. Terus disunahkan tahnik. Tahu tahniknya? Tahnik itu imunisasi cara Nabi. Imunisasi cara Nabi. Di zaman Nabi dulu begitu. Kalau ada bayi dibawa ke Rasulullah. Rasul, saya punya anak. Kata Nabi, ambilkan kurma. Diambilkan kurma, kurmanya dicokot sama Nabi, dialuskan, terus diambil kurmanya, dimasukkan bibir si bayi. Seperti itu. Itu tahnik, ya tahnik. Tapi ya jangan pas tepak ustadze atau ulamae pilek, malah anaknya malah pilek. Ya, aja. Ya, kalau tidak bisa tahnik, talqim. Ada namanya talqim. Talqim itu apa? Dulang. Karena dulang ini ada sanatnya. Fulan didulang sama gurunya,
gurunya didulang sama gurunya, sampai Rasulullah pernah sahabat didulang Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tujuan melakukan sunnah-sunnah tersebut, aturan-aturan tersebut adalah apa? Agar seseorang ayah memenuhi hak daripada anak. Karena menyunatkan anak itu hak seorang anak. Bisa anak tadi menuntut kepada orang tua. Loh Pak, aku kok disunatno dulu. Lah bisa menuntut. Itu tanggung jawab seorang ayah. Memberikan nama yang baik. Itu tanggung jawab seorang anak. Seorang ayah. Hak seorang anak bisa-bisa marah. Alhasil pernah di zaman Nabi, di zaman sahabat Umar bin Khattab. Zaman Umar bin Khattab, seorang ayah ngeluh kepada Umar bin Khattab. Ya Umar, saya punya anak kurang ajar. Setiap orang kan kepingin punya anak soleh, betul nggih? Iya betul, iya Bu. Jangan kepingin punya anak soleh, betul. Semua orang pingin punya anak soleh. Kalau abah saya tidak pakai minta, lahir saya ini sudah anak soleh. Karena saya ini Hamid bin Soleh. Nah, jadi saya ini anak soleh. Kalau bapak saya orang soleh. Nah, gitu. Alhasil, orang yang kepingin anak soleh pasti ini anaknya kurang ajar. Dia cerita sama Umar bin Khattab. Ya Umar, saya punya anak kurang ajar. Kalau saya suruh kurang ajar, ini tidak nurut dan lain sebagainya. Dibilang sama Umar bin Khattab niku kereng Pak. Ya, kereng orang. Panggil anakmu, bawa sini anaknya. Bawa sini. Kau diamui anaknya. A, B, C, D sampai Z. Diamui selesai, diem. Setelah itu entek Sayyidina Umar sudah berhenti. Si anak jawab, ya Umar, wahai Khalifatul Rasulillah, ya Amirul Mukminin, sebagaimana engkau memarahi saya, katanya karena sebab saya tidak memenuhi hak orang tua saya. Betul, betul. Saya mau tanya, apakah saya juga memiliki hak yang orang tua harus memenuhi? Oh iya, orang tua memiliki hak, kita seorang anak harus memenuhi. Tapi sebaliknya juga ada. Anak juga memiliki hak yang orang tua harus memenuhi. Apa? 3 kata Umar bin Khattab. 3. Yang pertama, mencari calon ibu buat calon anak. Jadi mulai sebelum nikah, ini yang anggota DPR, ada yang anggota DPR? Apapun nikah kak, gorong, iki gorong, iku gorong. Itu sudah nikah belum ya? Iki roh aku sudah bojo. Ini beberapa anggota sudah kenal saya. Jangan sudah? Belum nambah? Anaknya. Oke, sudah yang belum punya DPR nih, Durung Payu Rabi, DPR. Ya. Cari istri, kata Sayyidina Umar, syarat yang pertama adalah mencari calon ibu untuk calon anak. Jadi anak itu bisa komentar, marah, nuntut ketika si bapaknya itu golek bojone sembarangan. Saketoke ketemu les-les dan nikah. Belum tahu ini turunannya siapa, baik atau tidak. Karena mau tidak mau istri itu lebih banyak ketemu sama anak. Betul betul? Oke. Bapak kebanyakannya keluar rumah kerja. Umumnya seperti itu. Alhasil yang pertama milih ibu yang sholihah, ibu yang baik. Karena dikatakan ibu itu adalah sekolahan pertamanya anak. Kalau ibunya sholihah, anaknya mesti sholihah. Soleh, mesti. Kenapa? Karena kuncinya ibu. Ibu itu Masya Allah. Makanya sejelek-jeleknya bapak, kalau istrinya sholihah, anak api. Biasanya begitu. Jarang anak niku niru bapak. Jarang. Kebanyakan niru abinya. Tapi kalau bapak soleh, Masya Allah. Saking sergepe sembahyang subuh petang rakaat. Sak sunah-sunah. Sregep Masya Allah. Tapi bojone gak tahu sholat. Anaknya melok gak sholat. Na'udzubillah min dalik. Yang kedua kata Sayyidina Umar bin Khattab. Yang pertama nyari calon ibu yang baik. Yang kedua adalah memberikan nama yang baik. Memberikan nama yang baik. Dan yang ketiga kata Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah ngajari Al-Quran. Siapa jenenge? Si anak jawab. Matur nuwun Sayyidina Umar. Ternyata bapak saya boten menuhi sama sekali. Ibuku ketemu pinggir jalan, nama saya tahu Kinjeng. Capung, nama saya Capung, gak ada api-api.
Tidak ada artinya sama sekali. Kalau lebah itu masih memiliki arti. Lebah itu memiliki arti. Nahl, ya, nahl, ya, itu memiliki arti. Lebah itu mengambil yang bagus, sari bunga, mengeluarkannya madu. Ngambilnya bagus, mengeluarkannya bagus. Orang dikasih nama nahl itu bagus. Nahla, bagus. Nah, seperti itu. Saya capung, gaya apa? Saya ngompolan jadi. Subhanallah. Yang terakhir ngaji Al-Quran, bapak saya tidak pernah ngajikan saya Al-Quran. Lah, akhirnya Sayyidina Umar yang tadi habis marahi anaknya, ganti saat ini ngamui bapak. Na'udzubillah min dzalik. Dan juga cara pendidikan dari Nabi 3 juga. Nabi memberitahukan kepada kita bahwasanya didiklah anakmu 3 perkara. Ya, kata Nabi, didiklah anakmu 3 perkara. 3 perkara ini. Karena anak itu menjadi soleh bukan karena dikasih minuman sehat, bukan. Ya, juga bukan anak kita menjadi anak soleh dengan cara disemprot begon, jeros, jadi pinter, jadi soleh, enggak. Ya, anak itu menjadi soleh, anak menjadi taat karena pendidikan. Enggak ada yang sulapan. Enggak ada yang sulapan. Oh, anak saya kemarin kurang ajar, sekarang jadi taat. Wah, tatap apa itu anaknya? Ya, habis ketatap, mungkin habis terbentur kepalanya, moro-moro hilang ingatan, berubah. Ya, semua dengan pendidikan. Kata Nabi 3 hal. 3 hal ini dawuhnya Nabi, adibu auladakum thalatha khisal. Didiklah anakmu 3 perkara. Usahakan kita didik pelan-pelan. Pelan-pelan. Mudah-mudahan harapan kita semua, setiap orang tua kepingin anaknya soleh. Semua. Ya, na'udzubillah min dzalik, sudah disekolahkan pinter tapi kurang ajar. Loro ati, gimana Pak? Okay. Yang pertama kata Nabi, hubbi nabiyikum, didiklah anakmu yang pertama untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad, suka sholawatan. Ya, diam-diam lagunya apa? Oh, lagunya sholawat. Boten wong kok ngene kok. Nah, itu tidak masuk itu. Paham nggih? Halo. Ya, yang pertama suka cinta sama Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad juga bukan hanya pas sholawatan toh, tapi kehidupannya kita ajarkan, kita condongkan anak kita untuk praktek hal-hal sepele, hal-hal keseharian Nabi Muhammad. Kita lihat anak kita minum tangan kiri, kita tegur. Kita lihat anak kita makan tangan kiri, kita tegur. Kita lihat anak kita masuk kamar mandi kaki kanan, kita tegur. Karena yang benar masuk kamar mandi kaki kiri. Kita lihat masuk kamar mandi kaki kanan, kita panggil. Sini. Apa Pak? Kebelet Pak. Salah nih kebelet. Salah nih lali. Ayo keluar. Masuk kaki kiri. Niru Nabi. Amin Allahumma. Hal sepele itu. Ya pasti diawali dari orang tuanya. Orang tuanya ya praktek. Anaknya insya Allah dituntun. Mudah-mudahan sami sakit. Amin Allahumma. Jangan pakai teori-teori kesalahan. Ada orang tua kepingin mendidik anaknya, tapi ikut teorinya dia tanpa berpikir. Seperti apa? Ada satu kejadian. Seorang bapak dibilang sama anaknya, Pak, bapak kok ubanan? Bapak kok rambutnya ada ubannya, tambah banyak. Si bapak niatnya mendidik anaknya. Nak, bapak itu ubannya tambah banyak kalau kamu kurang ajar. Niatnya bagus tidak? Bagus. Tapi akhirnya si anak lihat kakeknya rambutnya putih semua. Oh, berarti bapak ini nakal, makanya kakek kok rambutnya putih semua. Lah kan itu kesalahan. Paham nggih? Nah, itu kesalahan. Niatnya bagus, tapi corone kesalahan. Akhirnya malah kakeknya luwe akeh putihne, berarti bapaknya luwe kurang ajar. Na'udzubillahi min dzalik. Alhasil, ya kita didik anak kita biar cinta sama Nabi Muhammad. Kesehariannya kita condongkan kepada Nabi Muhammad. Tidak ingat, loh Beb, kan anak saya tidak mau saya jadikan kiai. Loh, seperti ini bukan untuk dijadikan kiai, bukan. Karena kita orang Islam, kita punya contoh yang terbaik. Ya, mau anak kita dijadikan apa saja. Oh, saya kepingin anak saya jadi dokter, kepingin anak saya jadi polisi, saya kepingin anak saya jadi apalah, monggo pedagang dan lain sebagainya, silakan. Tapi tetap ini koridor wajib ibaratnya. Hal-hal dasar yang agar kita mendidik. Mau anak kita jadi anggota DPR, MPR, presiden, apapun,
Kalau sudah sampai rumah, pangkatnya tetap anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Harapan kita kan seperti itu. Anak kita konglomerat, rumah tanahnya banyak, mobilnya 15 ganok bani kabeh. Oh, montore akeh Masya Allah. Tapi kalau kita butuh dengan anak kita, nak, bapak kepingin muter-muter simpang 5, antar nonggi. Waduh Pak, saya tidak sempat Pak, pakai supir Pak ya. Satu kali tidak apa-apa. Tapi kalau sering-sering seperti itu, naudzubillah min dzalik, orang tua itu lebih seneng dienterno anak dhewe. Masih gak ngetokno duit. Yang penting kan seperti itu. Halo? Habibi almarhum, orang yang tercerdas, nyesel. Kenapa? Karena setahun penuh kadang tidak ketemu anaknya. Kenapa? Sibuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kita doakan anak-anak kita menjadi orang yang sukses, sukses, hebat, tapi tetap perhatian kepada orang tua. Amin Allahumma. Satu ulama mengatakan di dalam ucapannya, ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun wa ajalluhunna najabatul auladi. Kata penyair mengatakan, nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu banyak. Banyak, ya, karena kita tidak bisa menghitung nikmat yang diberi Allah Ta'ala. Banyak. Dan yang paling penting adalah ketika kita memiliki anak yang najabah, sukses. Sukses di sini adalah ngerti sama orang tuanya. Sadar kalau memiliki orang tua. Sadar, perhatian sama, ini anak sukses. Kalau cuman punya rumah banyak, mobil banyak, bukan kesuksesan. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sukses dan anak-anak kita sukses semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan yang kedua kata Nabi SAW, yang pertama tadi apa? Didik anak kita mengenal nabinya, cinta kepada nabinya. Kesehariannya ditiru. Ya, keseharian anak-anak kita niru Nabi SAW. Makannya niru Nabi tangan kanan, minumnya niru Nabi tangan kanan. Masuk masjid kaki kanan, masuk kamar mandi kaki kiri. Hal-hal sepele aja. Jangan yang wah puasa. Oh, anak saya sudah saya biasakan puasa Senin Kemis masih umur 7 tahun. Belum wayane, gurung wayane. Ya, yang biasa-biasa saja. Yang biasa-biasa saja, yang keseharian. Agar anak kita mengenal Nabi dan cinta kepada Nabi. Namun banyak kita yang sudah dewasa tidak mempraktekkan hal tersebut. Tahu tapi tidak praktek. Tahu bahwasanya minum tangan kanan itu anjuran Nabi, minum tangan kiri corone setan. Itu di hadis. Nabi memberitahukan bahwasanya yang minum tangan kiri itu setan. Ya, jangan sampai kita niru setan. Naudzubillah min dzalik. Cuman banyak manusia, loh Beb, aku gak niru setan. Saya gak niru setan, cuman lupa. Betul gak? Lupa. Oh betul, gak apa-apa. Yang dalilnya cuman lupa. Sekarang saya mau bertanya. Bagi orang yang suka minum lupa tangan kiri, makan lupa tangan kiri, masuk kamar mandi lupa kaki kanan, masuk masjid lupa kaki kiri, lupa, dalilnya lupa terus. Wong manusia iso lupa. Saya mau tanya, ada yang pernah lupa cebok tangan kanan? Ada yang pernah lupa? Kan manusia bisa lupa. Apa pernah lupa cebok tangan kanan? Gak pernah. Kenapa gak pernah lupa? Karena gak tahu dicoba. Mulai cilik gak tahu mau nyoba. Akhirnya gak mungkin mau lupa. Sengaja lo angel. Sengaja itu lu gak bisa. Ya, kenapa? Karena tidak pernah memulai. Jadi kejelekan jangan pernah dimulai. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim daiman ahmada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Coba saya mau dengar suaranya orang-orang sini. Lesing hadro mulai wawes anu. Nggih. Karena di sauti tadi tidak bocor. Shalli wa sallim daiman
Salli alaihi. Salli alaihi. Masya Allah. Nggih, ngoten. Jadi yang pertama kata Nabi, niru cinta sama Nabi. Ya, bukti cinta kepada Nabi adalah kita mempraktekkan gaya hidup Nabi. Kata Nabi, siapa yang menghidupkan gaya hidup saya, menghidupkan sunnah-sunnah saya, berarti dia terbukti cinta kepada saya. Dan orang yang cinta kepada saya akan di surga bersama saya. Amin Allahumma. Kita bayangkan saja, cuman gara-gara minum tangan kanan, yang pasti setiap hari kita minum. Pasti semua kita minum kan? Tidak ada orang yang tidak minum, pasti minum. Tinggal yang biasa kiri ganti kanan. Tok, niru Nabi. Niru Nabi. Masuk kamar mandi, mau tidak mau semua orang bakal ke kamar mandi, buang air. Siapa tidak buang air 1 minggu? Tidak ada. Semua ke kamar mandi. Kencing, setor tunai. Ya, setor tunai tapi tidak pernah tarik tunai di situ. Ya, di situ kamar mandi pasti. Tinggal kita ubah yang masuknya tadi biasanya sembarangan, kita ganti kaki kiri karena niru Nabi. Keluarnya kaki kanan karena niru Nabi. Amin Allahumma. Beb, aku iki wis tuwa, aku iki lalian. Ya, bayangkan ngoten nggih. Nah, mulai sekarang biar ndak lupa terus, lek lali sepisan bayar 50.000. Insyaallah gak lali maneh. Ya, Mbah. Halo, saya lupa. Ayo mulai sekarang lek lupa bayar 50.000 sedekah ing masjid. Lupa lagi bayar 50.000. Insyaallah gak lali. Kenapa? Eling 50.000. Gimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama, ya. Kita didik anak-anak kita cinta sama Nabi. Yang kedua, cinta kepada keluarga Nabi. Kita kenalkan kepada anak-anak kita keluarga Nabi. Cucu Nabi Muhammad, istri Nabi siapa, anak Nabi siapa, cucu Nabi siapa, paman Nabi siapa, mengenal keluarga Nabi. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, urgubu Muhammadan fi ahli baitih. Ambil pandangan Nabi Muhammad atau dekati Nabi Muhammad lewat keluarganya. Kita kenal keluarganya Nabi, kita kenal cucunya Nabi, berarti kita akan perhatian sama Nabi. Lah dengan cara itu insya Allah Nabi juga akan, oh wong iki perhatian sampai keluargaku, bakal diperhatikan juga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan yang terakhir, yang ketiga kata Nabi SAW, didik anakmu untuk bisa membaca Al-Quran. 3. Cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, cinta Al-Quran. Ya, karena anak kita kalau sudah bisa Al-Quran, maka harapan kita ketika kita sudah meninggal dunia, anak kita itu ngirimi bacaan-bacaan Al-Quran buat kita. Doakan kita. Bayangkan saja, anak kita jadikan notaris, anak kita jadikan polisi, anak kita jadikan dokter, tapi tidak bisa ngaji. Lah kalau malam Jumat, anak tetangga kita yang sudah bisa ngaji, ngirimi kita surat Yasin, anak kita yang jadi polisi tapi tidak bisa ngaji, ngirimi surat hilang, Pak. Ngoten ya? Iya, naudzubillah. Jadi notaris ngirimi surat tanah sengketa pisan. Naudzubillah min dzalik. Itu kan berbahaya. Ya, berbahaya. Makanya jangan sampai kita menyesal, tumpung kesempatan masih ada. Dan anak itu ketika masih kecil, diibaratkan oleh ulama, anak itu ketika masih kecil ibarat dahan ranting kecil, lemes, dibelok kanan, dibelok kiri manut. Makanya ranting yang masih kecil biasanya kalau miring dia kasih kayu, disangga kayu biar tumbuhnya bagus ke atas. Sama anak kita seperti itu. Kecil melakukan kesalahan kita tegur. Jangan pernah mengatakan alah sik cili ae lho. Lah itu kecil itu pengaruhnya. Ketika kecil kita benarkan, nanti terbiasa melakukan kebaikan agar nanti besarnya tumbuhnya bagus. Ibarat pohon. Tapi kalau kecil kita biarkan miring, semakin besar, sudah mulai kuat, terus mau kita luruskan, yang ada putus itu. Pohon kalau sudah kadung miring, kita mau luruskan, putus itu. Dahannya atau kayunya nanti potong. Lah makanya banyak anak sama orang tuanya bertengkar. Kenapa?
karena terjadinya hal-hal seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh semuanya. Khususnya Seven ini mudah-mudahan jadi anak yang soleh, yang taat, berbakti, perhatian kepada orang tuanya. Dan mudah-mudahan kita doakan diberi panjang umur, sehat walafiat. Dan mudah-mudahan berkat disunat ini, ya disunat itu kan terpotongnya kulit ya, sebagian kulit dipotong. Ya mudah-mudahan yang kurang baik daripada manusiawinya marah, maunya sendiri, terpotong dengan itu terbuang juga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan kita diubah oleh Allah taala, yang susah diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun dari kita yang kumpul di tempat ini yang sholat kita, ibadah kita belum sempurna, mudah-mudahan diberi oleh Allah taala hidayat agar kita bisa menyempurnakan ibadah kita menjadi orang yang baik kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, dan kepada anak cucu kita. Dan mudah-mudahan orang tua kita semua mengakui bahwasanya kita sebagai anak yang taat kepadanya, agar taatnya kita kepada orang tua mengundang ridhonya Allah Ta'ala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Allahumma barik lana fi auladina واحفظهم ولا تضرهم ووفقنا وإياهم لطاعتك وارزقنا برهم بارك لنا في الحال والمآل يا كريم يا متعال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين أو ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربي اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. آمين يا رب العالمين بحق ربنا 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 تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terakhir saya nyuwun ngapunten, kok pilih wonten ucapan atau perbuatan saya yang kurang baik atau mungkin kedatangan saya yang agak terlambat, nyuwun ngapunten, agungi pangapunten. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.